kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Agnes Fitri Ayulan dari presensi 4. Saya Anggit Kurnia Sejati, nomor presensi 5. Saya Siti Maimuna, absen 32. Saya Siti Widyaningsih, nomor presensi 33. Saya Ferawati, presensi 36. Kami akan menjelaskan salah satu pemanfaatan aplikasi iSpring untuk mendukung proses pembelajaran sebagai bentuk inovasi pendidikan di masa kini. Ada yang tahu nggak cara menggunakan iSpring? Ada yang tahu iSpring nggak? iSpring merupakan authoring e-learning yang dapat membuat berbagai konten e-learning. Dia juga termasuk dalam tools PowerPoint yang dapat mengubahnya dalam bentuk flash. Apa sih kegunaan iSpring? iSpring adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat kuis interaktif yang bisa digunakan dalam pelaksanaan ulangan harian maupun ulangan semester. Selain itu, aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat survei. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat kuis maupun survei dalam berbagai bentuk. Kali ini kita akan memberitahu kalian bagaimana membuat kuis online menggunakan iSpring. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan tutorial mengenai pembuatan kuis melalui aplikasi iSpring. Tentunya sebelum kalian membuat kuis melalui aplikasi iSpring, pastikan kalian sudah memiliki aplikasi tersebut di komputer maupun laptop Anda. Jika belum memiliki, kita harus terlebih dahulu mendownload. Cara mendownload yaitu kita dapat membuka Chrome maupun Mozilla, lalu klik download aplikasi iSpring Suite. Setelah itu, biarkan berproses. Selanjutnya, kita bisa memilih. Di sini ada pilihan. Di sini saya menggunakan Spring Suite Download 2020 untuk Microsoft Windows 10, 8, dan 7. Nah, setelah kita klik, di sini bakal keluar tampilan. Nah, ini yaitu iSpring Suite 9. Jadi ini aplikasi iSpring versi 9. Setelah itu kita klik unduh dan kita tunggu prosesnya beberapa saat. Setelah kita mengunduh, jadi untuk kecepatan mengunduh ini tergantung dengan koneksi internet dari masing-masing. Setelah prosesnya udah jalan seperti ini, kita tunggu sampai dia terunduh. Nah, sekarang setelah aplikasi iSpring terinstall, kita dapat membuat kuis melalui aplikasi iSpring. Yang pertama, kita buka icon iSpring yang ada di komputer. Selanjutnya, bakal keluar tampilan seperti ini. Kita pilih yang quizzes. Setelah itu kita klik yang Create Quizzes. Nah, selanjutnya dia akan proses. Kita tunggu beberapa saat. Tampilan di layar sudah muncul seperti ini. Ini ada dua kolom, yaitu Form View and Slide View. Nah, pada tulisan Question Group 1 ini bisa kita ganti dengan halaman atau kata pembuka.
judul pada kuis kita. Misalnya di sini saya ketik yaitu welcome to my quiz. Di sini saya akan menjelaskan properties yang ada di iSpring. Kita klik properties. Di dalam properties ada main properties, quiz scoring, question properties, question list, dan reporting. Di dalam main properties kita bisa mengganti judul di quiz title. Untuk judul quiz yang kita buat seperti kuis IPA, kita bisa menggantinya seperti itu. Di slide size, untuk memilih ukuran slide ini terdapat 4:3, 16:9, 16:10, dan custom. Kita bisa memilih di antara itu. Untuk di time limit kita bisa mengklik time limitnya. Ini untuk mengurangi angka di time limit, dan ini untuk menambah angka di time limit. Saya menggunakan 60 menit untuk time limitnya. Dan di quiz scoring ini ada scoring type. Saya menggunakan bypass scoring, dan di bawahnya ada passing requirement. Di scoring in terdapat poin dan persen. Saya menggunakan persen, dan passing score-nya 100%. Atau kita bisa mengurangi angkanya atau menambah angkanya. Di question properties ada point for, ini untuk score, ada point for a correct answer. Kita bisa menambah atau mengurangi poin untuk jawaban yang benar. Di sini saya menggunakan atau akan saya ganti menjadi 5 untuk jawaban yang benar. Dan untuk penalty for an incorrect answer ini adalah skor untuk jawaban yang salah. Sini sudah 0 saja, atau kita tambah menjadi 1 atau 2. Saya akan menggunakan 0. Di sini ada restriction. Ini nggak usah diganti, nggak apa-apa. Lalu kita bisa menggantinya di limit time to answer. Limit time untuk menjawab pertanyaannya itu berapa menit. Saya akan menggunakan 1 menit saja. Ini 1 menit. Ini sudah 1 menit, atau kita bisa mengurangi atau menambahnya menjadi 2 menit. Untuk feedback ada show feedback for grade question atau show feedback for survey question. Sini saya akan mengklik yang show feedback for grade question. Di correct kita bisa mengganti kata-kata ini, karena ini menggunakan bahasa Inggris, kita bisa mengganti menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya untuk jawaban yang benar. Selamat, jawaban kamu benar. Untuk jawaban yang salah, kita bisa mengganti maaf, jawaban kamu salah. Ini nggak usah diganti, nggak apa-apa, atau mau diganti juga nggak apa-apa. Ini untuk try again, partial correct. Ini untuk answernya.
question list. Ini include question in the quiz. Bisa diklik question for all group, untuk semua grup. Ini grup name-nya, kita bisa menambah. Untuk reporting tidak usah. Kita bisa meng-save. Kita klik save. Udah. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki tahap pembuatan kuisnya. Di iSpring sendiri ada 11 macam tipe soal yang dapat dibuat. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan membagikan 5 tipe soal yang bisa dibuat melalui iSpring. Yang pertama, kita akan membuat soal multiple choice atau pilihan ganda. Yang kedua, kita akan membuat soal multiple response atau pilihan lebih dari satu. Yang ketiga, kita akan membuat soal true or false atau benar atau salah. Yang keempat, kita akan membuat soal short answer atau jawaban singkat. Dan yang terakhir nanti kita akan membuat soal matching atau menjodohkan. Nah, tadi kita kan akan membuat soal mengenai pembelajaran IPA di kelas 5. Yang pertama, kita akan membuat soal multiple choice terlebih dahulu atau soal pilihan ganda. Langkah yang kita tempuh yang pertama yaitu kita mengeklik pada tab question, lalu kita klik multiple choice. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk yang di sini merupakan multiple choice question atau berupa pertanyaan. Dan yang di sini merupakan jawaban dari pertanyaan yang sudah disediakan di sebelah sini. Nah, sebelumnya untuk mempermudah kita membuat soalnya terlebih dahulu di Word. Ini saya sudah membuat soalnya di Word. Nanti tinggal memasukkan ke dalam iSpring-nya sendiri. Yang pertama, kita akan membuat soal pilihan ganda. Di sini kita memasukkan soal yang nomor 1. Untuk soal pilihan ganda terlebih dahulu, kita copy dari Word, lalu kita masukkan di kolom yang pertanyaan. Kemudian di sini merupakan kolom jawabannya. Sama kita copy dari Word tadi. Kemudian kita masukkan di pilihan yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk pilihan kedua. Pilihan ketiga. Nah, kan tadi ada 4 pilihan. Untuk menambahkan kolom jawabannya, tinggal kita klik di type to add a new choice. Seperti ini, kita kopikan lagi dari Word. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dan jawabannya. Nah, untuk correct ini merupakan pilihan jawaban yang benar. Tadi kan sudah kita susun di Word, kalau pilihan yang benar yaitu di pilihan yang pertama. Jadi kita beri titik hitam di pilihan yang pertama. Apabila nanti pilihannya ada di pilihan ketiga, kita tinggal mengeklik titik hitamnya di pilihan ketiga. Ya, ini saya tempatkan di pilihan pertama. Kemudian di bawahnya ini merupakan feedback and bouncing. Ini merupakan respon ketika penjawab atau siswa itu menjawab pertanyaan. Nah, untuk soal yang benar, maka nanti akan muncul kalimat seperti ini. Kita
bisa menggantinya dengan cara klik saja di tab di sini, kita hapus dan kita ganti jawabannya. Misalnya jawaban Anda benar. Nah, kita bisa mengeditnya di sebelah sini. Nah, untuk memberikan cetak tebal dan miring. Kemudian ini branchingnya itu merupakan skornya. Skornya jika benar akan mendapatkan nilai 10, dan di sini incorrect. Incorrect berarti salah. Kita juga bisa menggantinya dengan mengeklik di tab sini, kita ganti jawabannya. Jadi maaf, pilihan Anda salah. Kita edit lagi tulisannya, ditebal dan dimiring. Maka nanti untuk jawaban yang benar akan muncul seperti ini. Jawaban Anda benar. Apabila salah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita juga bisa mengatur waktu untuk pengerjaan setiap soalnya. Nah, di sini kita mengaturnya. Ini merupakan slide option. Nah, di sini kita juga bisa mengatur berapa kali siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan ini di iSpring. Kita ini ada pilihannya 1 sampai 10 atau tak terbatas. Kita pilih saja 1. Untuk mengatur waktunya, kita bisa menggunakan limit time to answer the question. Kita klik, kita pilih checklist. Nah, di sini merupakan waktu yang bisa kalian atur untuk menjawab setiap soalnya. Kita buat saja 1 menit. Bisa lebih dari itu, tinggal kita mengeklik panah ini. Nah, ini. Tapi kita atur saja 1 menit seperti itu. Nah, untuk shuffle answer ini adalah pengacakan jawaban. Nanti ketika di slide view, maka jawaban ini akan diacak secara otomatis. Maka agar tidak teracak secara otomatis, maka tombol checklistnya kita hilangkan saja. Nah, ini merupakan satu contoh soal pilihan ganda. Kita lihat di slide view. Maka tampilannya seperti ini. Apabila kita ingin menambahkan soal pilihan ganda lagi, kita bisa menambahkannya dengan mengeklik di tab question di multiple choice. Nah, ini nanti akan muncul seperti tampilan awal, dan kita mengaturnya mulai dari memasukkan pertanyaan dan jawabannya. Untuk selanjutnya mengatur benar salah dan waktu pengerjaannya. Kita akan membuat jenis soal yang kedua, yaitu jenis soal multiple response atau jawaban lebih dari 1. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita mengeklik di tab question, kita pilih di multiple response, kita klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Sama seperti multiple choice atau pilihan ganda tadi, kita memasukkan pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah membuatnya di Word untuk tipe soal multiple response. Nah, di sini kan ada gambar dan di sini soal-soalnya. Kita masukkan terlebih dahulu pertanyaannya. Kita copy di iSpring. Nah, untuk memasukkan gambar, kita bisa mengeklik di bagian ini. Ini merupakan pilihan untuk memasukkan gambar, ini untuk memasukkan video, dan ini untuk memasukkan suara. Untuk memasukkan gambar, kita klik yang sebagian sini. Nah, kita akan ditujukan kepada tab seperti ini, tab folder. Ini merupakan tempat di mana kalian menyimpan gambar yang ingin kalian masukkan ke dalam iSpring.
Tadi kan kita akan memasukkan soalnya yang sudah diatur di Word ya. Kita masukkan, jadi tadi saya menyimpannya di bagian sini. Nah, kita klik saja gambarnya, kemudian kita klik open. Nah, maka di sini akan muncul gambar dari soal yang akan dibuat. Selanjutnya kita masukkan pertanyaannya dari Word yang sebelah sini. Kita copy. Di iSpring. Nah, sudah kita masukkan di iSpring. Lalu untuk pilihan jawabannya kita masukkan sama kayak seperti membuat soal pilihan ganda tadi. Kita copy, paste, kita copy, nah, tadi kan sudah ada 5 jawaban ya dari Word. Tadi untuk menambahkan jawabannya sudah diklik di tab to add a new choice. Nah, ini kan merupakan tipe soal multiple response question atau jawaban lebih dari satu. Maka untuk memilih jawaban yang benar, kita bisa memberikan tanda centang atau checklist di bagian sebelah sini. Nah, tadi kita lihat di Word kunci jawabannya yaitu di nomor 2, 4, dan 5. Maka kita memberi tanda centangnya di nomor 2, 4, dan 5. Untuk menghilangkan tanda centang di nomor 1, tinggal kita klik saja. Nah, maka sudah hilang. Maka jawabannya akan seperti ini, jawaban lebih dari 1. Kemudian sama kita atur untuk feedback and branching-nya. Sama, jawaban Anda benar, tabul, kita italic, dan maaf, jawaban Anda salah untuk incorrectnya. Kita atur juga untuk waktunya, kita buat 1 menit saja, dan untuk shuffle answernya kita hilangkan checklistnya. Nah, nanti untuk melihat hasil dari ini, kita pertanyaan yang sudah kita buat multiple response ini, kita bisa klik di slide view. Kita lihat. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita kembalikan ke form view terlebih dahulu. Untuk selanjutnya sama menambahkan pertanyaan multiple response, kita klik di question, kita klik di multiple response, akan muncul tab seperti ini. Kita masukkan lagi dari Word, dan untuk menambahkan ya masih sama untuk multiple response seperti ini. Nah, untuk tipe soal benar salah ini, kalian hanya memasukkan pertanyaannya saja. Yang pertama tentu saja kita klik di tab question, kita pilih yang bagian true or false. Maka akan muncul tab seperti ini. Tadi kita sudah menyiapkan di Word untuk soal benar atau salah ini. Sama kita copy, kita kopikan di iSpring di kolom yang bagian pertanyaan.
Jika ingin menambahkan foto, masih sama, bisa menambahkan gambar atau foto di bagian sini, add picture, bisa menambahkan video di add video, bisa menambahkan suara atau audio di add audio. Nah, untuk soal yang pertama di true or false ini, kalian kan sudah membuat pertanyaannya. Jika pernyataan atau pertanyaan ini benar, maka kalian klik titik di bagian true. Apabila pernyataan ini salah, maka kalian klik di bagian false. Berhubung yang soal yang nomor 1 ini pertanyaannya benar, maka saya klik di bagian true. Kemudian masih sama seperti dua tipe soal yang pertama tadi, kita mengatur feedbacknya. Untuk scoring-nya, jawaban benar 10 dan jawaban salah 0. Tadi untuk scoring-nya, setiap soal kalian bisa menambahkan nilainya. Satu soal kalian nilai 10 atau lebih, bisa kalian tambahkan di sini. Misal di sini kalian isi dengan 15 bisa. Tapi saya hanya ingin mengisi 10 saja. Masih sama untuk attempts-nya, berapa kali siswa bisa mengulang pertanyaan ini, kalian atur di attempts ini. Dan untuk mengatur waktunya masih sama di limit time to answer the question, 1 menit saja. Untuk melihatnya bisa kalian lihat di slide view, maka tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita ingin menambahkan lagi untuk pertanyaan berupa true or false, bisa kita klik di tab question, kita klik di true or false lagi, maka kembali akan muncul tab seperti ini. Kita masukkan lagi soal yang kedua. Nah, berhubung tadi pernyataan ini salah, maka kita klik di bagian false. Kita atur untuk feedbacknya. Untuk feedback incorrectnya, masih sama, kita atur attempts-nya 1 kali dan kita atur waktu untuk menjawabnya 1 menit saja. Nah, untuk menambahkan masih sama ya, tadi masih bisa untuk menambahkannya di true or false ini dan memasukkan pernyataannya dan memilih jawaban pernyataan tersebut benar atau salah. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu soal tentang matching. Nah, kita klik question, lalu kita pilih soal matching yang ini ya. Nah, di sini sudah bisa kita masukkan soalnya. Kita bisa langsung ketik di sini atau kita bisa import melalui PowerPoint atau bisa kita copy seperti ini juga. Di paste. Nah, kita kasih paste dulu. Lalu untuk jawabannya kan ini menjodohkan, berarti contohnya di sini ada paru-paru ya. Contohnya itu paru-paru. Nah, semisal mau diberikan gambar juga bisa. Nah, kita klik gambar ini, lalu kita masukkan gambarnya, open. Nah, seperti ini. Nah, semisal kita cocokkan hewan yang bernafas dengan paru-paru, contohnya gajah. Gajah, di sini kita masukkan gajah, mana gambarnya. Nah, ini kita masukkan seperti ini.
Oke, selanjutnya itu memberi batas waktu juga bisa. Ini kita klik aja. Terus kita klik semisal di sini 1 menit. Nah, selanjutnya kalau mau ditambah lagi soalnya kita bisa tambah lewat duplicate ya. Nah, ini soalnya kita juga langsung bisa copy juga atau bisa diketik langsung seperti tadi ya. Nah, semisal soalnya ini kita paste. Nah, semisal di sini nggak mau dikasih gambar juga nggak apa-apa. Oke, semisal di sini mau kita kasih hidung contohnya itu hidung, kita copy. Hidung. Terus di sini fungsinya itu untuk apa? Tempat di mana keluar masuknya gas oksigen. Nah, di sini semisal mau bronkus. Nah, seperti ini ya, formatnya sama seperti yang tadi. Oke teman-teman, selanjutnya soal tentang short answer. Nah, itu kita bisa langsung tambahkan begini saja atau bisa kita buat grup baru gitu ya lewat sini. Nah, di sini kalau short answer itu bisa kita contohnya soalnya bisa langsung kita ketik atau bisa kita impor atau bisa kita copy aja. Nah, contohnya ini alat pernafasan pada ikan. Kita copy, lalu kita paste di sini. Jawabannya apa? Kita tulis jawaban yang benar. Semisal jawabannya alat pernapasan pada ikan adalah insang. Begini. Semisal mau dikasih gambar ikan juga bisa. Contohnya gambar ikan ini, semisal dikasih gambar ikan ini ya. Lalu selanjutnya kalau mau memberikan ini korek yang tadi ya, terus juga kalau mau diberikan waktu bisa tinggal diklik sebelah sini atau enggak. Nah, itu begitu. Kalau mau menambahkan lagi itu bisa di sini di duplicate, lalu akan muncul hal yang sama seperti ini. Lalu kita tambahkan soal lagi, soal keempat, yaitu semisal tentang ini alat pernafasan pada lumba-lumba adalah jawaban, tinggal kita paste adalah. Semisal di sini kita mau ganti, tinggal klik change. Nah, kita udah siapin gambarnya. Gambarnya contohnya itu gambar lumba-lumba, kita klik aja open. Di sini jawabannya adalah paru-paru. Oke, kalau mau nambah jawaban benar lagi juga bisa. Nah, ini formatnya sama seperti tadi, sama seperti soal sebelumnya yang ini. Kemudian di sini ada tab slide view. Ini berfungsi untuk memberikan desain dan animasi. Pada tab desain ini kita bisa memberikan tema seperti ini sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalnya saja saya pilih yang ini. Maka latar belakang soal akan berubah menjadi warna yang seperti ini.
Nah, kemudian pada tab animation ini ada animasi untuk masuk jawaban. Jadi bagaimana nanti jawaban tersebut ditampilkan. Nah, ketika kita sudah selesai membuat soal atau kuisnya seperti ini, jadi langkah yang terakhir adalah mempublish kuis atau menerbitkan kuis. Nah, sebelum kita menerbitkan kuis, kita juga bisa melihat tampilan kuis yang akan kita terbitkan nantinya seperti apa. Dengan cara kita klik preview dan kita tunggu, maka tampilan kuis yang akan kita terbitkan nantinya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke publish. Nah, cara publishnya ini tinggal kita klik publish. Kemudian kita pilih yang My Computer atau nanti juga bisa dipilih yang web. Nah, setelah itu kita pilih penyimpanan. Saya memilihnya langsung yang di dokumen. Kemudian tinggal kita klik publish. Setelah itu kita klik yes. Dan kita tunggu sampai kuisnya selesai diterbitkan. Nah, ketika sudah muncul jendela seperti ini, publishing is complete, tandanya kuis kita sudah dipublish atau diterbitkan. Nah, kemudian untuk melihat bagaimana hasil kuis kita, itu kita bisa langsung mengklik yang view quiz. Kita tunggu sampai keluar kuisnya. Nah, jadi ini tampilan kuis yang sudah diterbitkan. Nah, untuk memulainya, kita bisa langsung mengklik tanda play. Kemudian kita klik yang start quiz. Nah, di sini akan diminta untuk mengisikan beberapa data. Nanti tinggal kalian mau mengisikan apa saja. Di sini saya mengetikkan nama, nomor presensi, hari, dan tanggal pengerjaan kuis. Ini kita bisa mengisi. Nah, kemudian kita klik submit. Maka muncul soal-soal yang sudah kita buat tadi. Nah, ini bisa langsung dikerjakan. Ini saya coba mengerjakan ya. Nah, ketika jawaban kita benar atau salah, akan muncul jendela jawaban seperti ini. Kemudian, untuk lanjut, kita langsung bisa mengklik yang continue. Nah, caranya langsung kita jawab. Nah, jadi kalau jawabannya salah juga akan muncul seperti ini. Jadi, seperti itu cara mempublish kuis.